kepada beliau dipersilakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang dimuliakan Allah, para ustaz, para alim ulama, para asatidz, khususnya Ustaz Agung wal Ustaz Fakhrul Razi dari kita, dan para ustaz yang saya bawa dari Pamulang. Saya memang sejak lama mengajak para ustaz juga supaya kalau mati di tengah jalan saya mati ada gantinya, langsung ustaz yang lain on off ya. Nah, singkat saja, saya hadir di sini memenuhi komitmen saya kepada Mushola Nurul Huda bahwa tiap Ahad, tiap minggu kedua ya, pada Isya saya bertugas dalam tanda kutip untuk memberikan tabiin dan ta'lim di mushola ini. Dan kebetulan habis lebaran kemarin saya belum dapat kabar dari Pak Kasnari, sehingga saya inisiatif, Bu, saya telepon, saya WA, saya bilang apakah tanggal 12 ini saya ada jadwal. Kalau tidak ada, saya jadi bisa menerima misalnya panggilan orang lain gitu di hari ini. Pak Kasnari menjawab, oh iya ada, makanya saya hadir di sini. Lalu saya juga minta tema, mau bicarakan apa malam ini. Beliau bilang, segera saya hubungi, karena saya mesti konsultasi sama Ustaz Agung katanya. Ternyata temanya nggak nyampe saya. Sampai di mushola itu tadi, saya belum tahu mau ngomongin apa ya. Baru dikasih tahu sekarang, apa sih? Istiqomah, ya Allah. Saya kan bukan orang pintar, mesti di temanya mesti seminggu sebelumnya, jadi bingung gitu. Insyaallah. Sudah saya sampaikan ke Pak Nari, Pak. Oh ya, ya beliau sibuk ya. Kalau biar. Sekaligus salam juga dari beliau masih di perjalanan dari Banten. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai saja nyantai ya Bu ya. Ibu-ibu teh airnya udah habis. Masih ada kan? Masih ada. Jadi begini, kenapa setiap kita habis lebaran ya, kok kadang-kadang timbul rasa malas? Ya Bu ya, rasa malas itu ada namanya penyakitnya sindrom pasca Ramadan. Bahasa kerennya, bahasa kerennya sindrom pasca Ramadan. Dulu setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan itu kita nggak mau tidur kalau belum baca Quran. Malah lomba-lomba nih, ibu antara ibu-ibu mama nih, udah juz berapa dong? Juz 2. Pokoknya sehari maunya 2 juz, sehingga satu bulan bisa dua kali khatam. Baca Quran tetap. Sholat nggak kurang di masjid. Di masjid 23 rakaat. Di rumah nambah lagi. Jadi sebelum sahur ibu-ibu tuh sholat tasbih, sholat taubat. Ya kan Bu ya? Rajin banget. Sedekah nggak kurang-kurang. Wah semuanya itu di bulan Ramadan. Karena kita menganggap bulan Ramadan bulan amal. Rasulullah pernah berkata, "Man taqarraba bihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda fardatan fi ma siwa." Siapa yang di bulan Ramadan ini mendekatkan diri kepada Allah dalam perkara-perkara kebaikan,
maka pahalanya seperti pahala wajib. Masya Allah. Jadi kita ini udah kenyang pahala di bulan Ramadan. Dosa, apalagi dosa dihapus. Karena ada ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, udah jaminan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekarang aman. Posisi aman nih. Posisi ahli surga. Amin. Karena ada gelarnya muttaqin itu muttaqin. Jadi janji Allah ketika di bulan Ramadan ini ada perintah puasa turun, la'allakum tattaqun. Kalau ada kata-kata la'alla dalam Al-Quran, la'alla itu artinya kalau manusia yang ngomong semoga sama dengan asa. Asa ayat asa bukan atau semoga, mudah-mudahan. Tapi kalau Allah yang bicara la'alla artinya pasti. Dalam bahasa Al-Quran tahqiq, penetapan Allah terhadap satu hukum gitu. Jadi kalau kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaihim qablin la'allakum tattaqun, diwajibkan untuk berpuasa, pasti kamu bertakwa. Ujungnya begitu, pasti. Jadi ya Allah, ini semua ahli surga nih, saya malu nih ya. Kalau nggak datang malu saya. Ya. Ahli surga semua. Nah, persoalannya kembali ke tema tadi, bisa nggak dipertahankan tuh istiqomahnya kita. Satu hari ada seorang sahabat Nabi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sampaikan padaku, beritahu kamu, akhbirni, kabarkan padaku perkataan dalam Islam yang tidak akan aku katakan lagi, aku tanyakan lagi pada orang selainmu. Lalu Rasulullah menjawab, kul, katakanlah. Jadi orang itu suruh berkata-kata, katakanlah, amantu billah, aku beriman pada Allah. Jadi kita ini kalau pengen istiqomah, itu pertama-tama mesti bilang dalam diri kita nih, aku beriman pada Allah, amantu billah. Lalu Rasulullah menyuruh selanjutnya, sumastaqim, kemudian kamu wajib istiqomah. Istiqomah itu wajib. Apa tuh istiqomah? Istiqomah itu berdiri tegak, nggak jatuh, nggak doyong, berdiri tegak. Dalam konteks amal, istiqomah itu makin hari makin bagus amalnya, nggak makin loyo. Nah kita habis Ramadan nih, sama peningkatan itu makin loyo. Makanya perintah pertama pada orang bertakwa ketika bulan Syawal ada di Al-Maidah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang yang beriman, bertakwalah. Nah, orang takwa, bertakwalah kamu dan pakai wawu ataf tuh. Dan carilah jalan supaya kamu dekat sama Allah. Ini perintah pertama ya, untuk mengarah pada istiqomah. Cari jalan, jangan bengong. Orang takwa jangan bengong. Ngapain lagi ya? Udah selesai Ramadan. Enggak boleh bengong. Wabtaghu ilaihil wasilah. Allah teruskan, wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Dan bersungguh-sungguhlah kamu beragama Islam ini agar kamu jadi orang yang beruntung. Tadi Ustaz Farul Razi baca Ali Imran tadi. Ali Imran. Itu ada tuh takwa itu tiap hari Jumat. Ibu-ibu kalau ikut sholat Jumat di tempat masjid yang ada sholat Jumat ini, kayak sholat perempuan ada di Istiqlal, Masjid Agung ya. Tiap Jumat itu khotib Jumat punya kewajiban, punya rukun khutbah yang namanya wasiat takwa. Jadi sebelum khutbahnya dimulai, mesti wasiat takwa. Maksudnya wasiat takwa, dia berwasiat pada dirinya sendiri dan pada jamaah semua untuk bertakwa kepada Allah dengan ayat tadi itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi ada takwa yang pura-pura ada. Takwa yang pura-pura itu banyak. Tapi nanti lihat ujungnya. Kalau ada ustadz, kiai, ulama yang pura-pura takwa, ketahuan di ujung. Mesti ada musibah dia. Ada kejadian yang membuat dia harus kembali pada Allah.
Saya harus sebut namanya lah. Ya. Jadi takwa itu diperintah dalam Quran haqqa tuqatih. Sebenar-benarnya takwa. Kayak apa ini? Kayak apa? Kita mesti istiqomah. Sebab orang yang Syawal ini biasanya udah males. Lihat masjid. Waktu Ramadan barangkali di sini habis Isya tarawih, sholatnya waduh. Hari pertama. Hari ketiga masih lah. Kalau masjid Jami, masjidnya Nahdien kan juga, wow, sendiri, wow, kalau sudah termisri, wow, rame banget. Alhamdulillah. Tapi hari ke-20, kemana nih? Ya lumayan setengah. Yang setengah kemana? Di mall. Cari baju, nggak apa-apa. Bersyukur, menikmati ya rezeki Allah. Tapi itu mulai tanda-tanda begitu malam takbiran tumpah semua barasul, nyicipin ini, nyicipin itu, lebaran habis deh, hilang baca Qurannya hilang, salat sunnahnya hilang, semuanya hilang. Nah, perlu istiqomah. Nabi pernah bilang begini, Bu, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, lebih meningkat, maka berbahagialah. Tahu? Jadi pasti dia orang beruntung. Siapa yang hari ini lebih bagus dari hari kemarin, ya sholatnya, ya amalnya, ya Qurannya, itu dia orang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi. Barang siapa yang di hari ini sama aja hari kemarin, Bu, yang udah hafal 1 juz siapa? 2 juz? Boro-boro Ustaz. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa mahbun, dia tertipu. Wa man kana yaumuhu syarru min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari kemarin, fahuwa mal'un, dia celaka, dia terlaknat. Jadi kita perlu istiqomah. Kalau enggak keadaan kita begitu. Ini hari ini kita mesti tahajud nih. Besok enggak nih. Nah, kata Rasulullah tertipu kan. Berarti kamu enggak memperbaiki diri gitu. Ya, jadi setiap orang mesti grafiknya begini. Nah, itu namanya istiqomah. Jadi kita istiqomah. Nah, apa yang perlu diistiqomahin ini habis Ramadan ini, di bulan Syawal ini? Ya takwanya. Pernah nggak Bapak Ibu mengukur takwanya seberapa? Kita kan rajin mengukur itu gula, tekanan darah, kolesterol, apalagi Pak? Asam urat, apalagi Pak yang diukur? Darah tinggi. Diukur dia tekanan darah. Kita gula, Bu, rajin kita ukur, tapi nggak pernah mengukur takwa, mengukur iman, mengukur Islam kita. Tadi ayat Pak yang dibaca Ustaz Al-Razi, wala tamutunna illa wa antum muslimun, itu mengukur Islam kita. Jangan kamu mati sebelum kamu Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang kafah, itu yang paling tinggi. Nanti meningkat tuh, Islam jadi beriman yang bertakwa itu. Nah, yang perlu diistiqomahin di bulan Syawal ini apa? Takwa. Nggak main-main, takwa. Takwa apa sih? Kalau ada yang bisa jawab, boleh pulang duluan. Bapak Ibu, ada yang tahu takwa itu apa? Apa Bu? Kepatuhan. Hampir Bu, hampir. Namanya siapa Bu? Boleh pulang Bu. Pak, jangan ketawain, itu Ibu beneran itu. Jadi definisi takwa itu menurut jumhur ulama, apa yang dibilang oleh Ibu tadi, imtisalu awamirillah wajibnabu nawahi, melaksanakan semua perintah Allah, semua.
dan menjauhi semua larangan Allah. Kira-kira sanggup gak Pak? Sanggup gak Pak? Insya Allah perintahnya aja gak tahu apa yang mesti laksanakan. Kita kan tahu ini perintah sholat, perintah puasa, tapi gak tahu perintah yang lainnya, ya kan? Jadi untuk menjadi takwa yang istiqomah takwa itu, maka kita perlu lihat Quran, perlu dengar Rasulullah. Gimana kita bisa istiqomah sampai kita bertahan takwa ini tentu mati? Alhamdulillah. Kan mati dalam keadaan takwa enak. Ya. Jadi sekarang mari kita garap sedikit ya. Nggak lama ini, paling 1:30 ya. Tadi nggak jawab sih, karena yang bisa jawab pulang duluan. Ya. Sekarang saya kurung di sini. Gitu. Nah, jadi takwa itu kita disuruh orang beriman laki dan perempuan, ya, terutama laki-laki ya. Ada doa dalam Quran gitu, yang kita disuruh berdoa untuk jadi orang yang takwa sekeluarga. Itu ada di dalam Quran tuh. Mungkin udah sering kan dibaca. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa itu setiap hari dibaca. Gunanya apa? Kalau dibaca oleh bapaknya sebagai kepala keluarga itu, maka dia itu minta sama Allah supaya istri dan anaknya itu nggak ganggu mental dia gitu. Menjadi sesuatu yang enak dipandang mata, sesuatu yang enak dirasain sama hati gitu. Enak gitu. Begitu pula ibu tuh kepengen suami yang nggak nakutin, nggak neror, cinta dan sayang sama ibu. Betul loh, duitnya banyak, betul loh, duitnya banyak. Ngarepinnya kan begitu, ngarepinnya, ya kan? Nah itu ada dalam doa itu semua. Terakhir Allah tutup, Allah beritahu kita doanya begini, waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan aku orang imam bagi orang-orang yang takwa. Istriku takwa, anakku takwa, aku imamnya itu. Hebat gak tuh? Maka setiap malam minta dengan doa itu di tahajudnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu pertama yang membuat kita semangat, punya spirit untuk takwa itu mesti minta sama yang menciptakan kita. Ya Allah, sulap aku dong, jadikan aku waj'alna orang yang takwa. Nggak bisa aku sendiri ya Allah, nggak mungkin. Kita orang bodoh Pak. Kalau kita pintar, yang bikin kita siapa? Oh Allah. Pertama itu ya. Kedua, mari kita lihat semua perintah takwa yang Rasulullah berikan dalam setiap kesempatan. Apa kata Rasulullah mengenai takwa? Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ini Rasulullah ini orang cerdas. Bertakwalah kamu sekalian di mana saja kamu berada. Di mana saja artinya kapan saja. Jangan cuma di masjid bertakwanya dulu, Pak. Ya. Di masjid ya Allah bacaannya kayak Ustaz Farul ini, saya nangis tuh. Karena jarang orang seperti beliau nih, ya. Oh, suaranya bagus, ya. Ilmunya bagus, segala macam itu. Begitu di luar joget, that's with aha, I like it, aha. Begitu. Ya kan? Itu lagu lama, ketawa dulu, kan masih muda, nggak tahu ya. Lagu dulu. Ya, jadi bertakwa itu komplit ya. Satu itu, lakukan di mana saja dan lakukan semampumu takwa itu. Istiqomah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, Allah telah menetapkan balasan untuk orang-orang yang bertakwa, yang mau istiqomah takwa. Balasannya pertama balasan kolektif untuk satu kaum ini, Nurul Huda ini. Jadi orang bertakwa itu kan di akhirat kan dikelompokin. Kelompok orang bertakwa tidak ada botol sendiri, nggak ada yang amin, biarin neraka semua. Nah, habis surga aja nggak amin gimana? Kita kan capek ngomongin sendiri. Terus kelompok pamula ada sendiri, nggak amin juga nih.
dikelompokin bertakwanya. Nah, jadi Allah membalas kepada kelompok orang bertakwa, Allah juga membalas kepada pribadi orang bertakwa. Coba kita lihat Al-Quran. Ini mestinya yang baca ini Ustaz Rozi ini biar merdu nih. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu, seandainya penduduk negeri ini, penduduk kampung ini, komplek ini beriman dan bertakwa, kata Allah. Jadi Allah mau memberitahu balasan untuk takwa, untuk orang takwa sekelompok nih. Negeri ini, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Aku jamin, aku akan turunkan rezeki dari atas dan dari bawah, dari langit dan dari bumi. Bentuknya apa aja? Kalau takwa, persoalannya nggak ada yang pernah membuktikan ayat ini. Sama dengan ibu-ibu tahu ada ayat 1000 dinar. Tahu nggak Bu? Ibu yang kecamatan tahu nggak? Yang tadi jawab. Ini bunyinya nih. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Terus wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, akan aku berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu, dan aku kasih rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak terduga-duga. Persoalannya gak ada yang mau buktiin ayat ini. Seandainya mau buktiin ayat ini, kita takwa, tekad bertakwa nih, takut sama Allah, jalan perintah Allah, nggak usah cari rezeki, Allah kasih min haitsu la yahtasib, dari arah yang ada duga-duga datangnya. Entah apa tuh, nemplok-plok ada duit segepok, pokoknya dapat aja Pak, bener, buktiin deh, ya, buktiin, itu ya. Jadi balasan Allah itu untuk sekelompok orang dikasih rezeki, untuk pribadi juga. Nah, yang pribadi ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, in tattaqullaha, kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'alakumul furqana, Allah berikan kamu furqan. Furqan apa Ustaz? Beda, yang hak dan batin. Iya, dalam konteks orang apa ya? Furqan yang mendefinisinya itu. Tapi kalau orang dikasih furqan, maksudnya dikasih apa? Apa Ustaz? Nengok sono, sih. Dia aja ngomong sono. Apa furqan? Karena janji Allah ada di surat Al-Anfal 29 nih. Kalau kamu bertakwa pada Allah, saya kasih kamu furqan. Furqan kata Ustaz Agung, pembeda antara yang hak dan batil. Kalau orang takwa dikasih furqan, maksudnya dikasih pengetahuan baik dan buruk sampai ujung, pengetahuan mengenai surga dan neraka, mana yang ma'ruf dan mungkar, baik buruk, hak batil, semuanya dikasih di sini. Jadi dia bisa bedain dengan peka hatinya. Oh ini salah, oh ini benar nih, oh ini salah. Tahu dia. Tapi makin dia tahu, makin dia jarang ngomong, ngeri. Orang makin kasih banyak ilmu, makin dia pelan-pelan, slow. Kalau kata Islam, slow, ya. Apa? Wallace. Anak muda, ya. Jadi itu balasannya orang yang bertakwa, buat pribadi maupun buat sekelompok orang. Bahkan ada jaminan surga bagi orang yang bertakwa, ya. Banyak di Quran. Terakhir balasannya ketika mau masuk surga, Adam. Orang bertakwa itu waktu mau masuk surga diperlakukan VIP oleh para malaikat. Jadi malaikat itu sebenarnya anak buahnya manusia. Sejarahnya karena Nabi Adam akhirnya ketika diciptakan Allah menyuruh para malaikat untuk apa? Untuk sujud bi fadli Adam, sujud karena keutamaan Adam. Di situ Adam menjadi rajanya malaikat. Jadi malaikat itu sungkan sama Nabi Adam. Begitu pula sama kita.
Kalau kita orang yang bertakwa, taat sama Allah, malaikat ngepel sama kita, sungkan. Ya, jadi malaikat nanti di menurut Az-Zumar ayat 73, wasiqal ladzina taqwa rabbahum ila jannati dzumar, dan akan orang-orang bertakwa kepada Tuhannya akan digiring serombongan ke surga. Zumar, rombongan. Tadi rombongan apa namanya? Komplek Vida Botol masuk. Amin. Amin kemana masuknya? Baik itu jangan disebar. Jangan sensitif baperan. Ya. Terus hatta iza ja'uha, begitu sampai pintu surga, wa fuhtiyat abwabuha, ya, dan dibuka pintu surga, wa qala lahum khazanatuha, dan yang jaga surga ngomong, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat atas kamu, assalamualaikum, tibtum, berbahagialah. Fadkhuluha khalidin, masuklah ke surga, jangan keluar lagi. Hebat Bu. Masuk surga, jangan keluar lagi. Amin. Enak Bu, bareng-bareng Bu. Tapi ibu jangan lupa ajak suami sama anak ke surga, jangan sendiri. Bapak juga. Kadang-kadang bapak ini alim sendiri, tapi anak gak sholat didiemin. Ya. Istri gak sholat didiemin, gak boleh. Ajak keluarga. Makanya ada dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu perintah kepada orang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi masing-masing sekarang jangan egois. Kalau kepengen surga, ajak istri, ajak anak, bareng-bareng beriman. Akhirnya ntar nurun, ngajak cucu, ngajak cicit, semuanya enak, digabung di sana sama Allah. Amin. Ya, ajak ustaz. Kadang-kadang orang yang paling belakangan masuk surga itu para ustaz tuh, para alim ulama. Karena tanggung jawab mereka mengarahkan umat ini kadang-kadang kesleo. Jadi yang paling banyak salah para ustaz. Kata Umar bin Khattab, man kasrat kalamuhu kasrat khata'uhu saqa'uhu, wa man kasrat saqa'uhu kasrat zunubuhu, wa man kasrat zunubuhu fa'aula bihim nar. Barang siapa yang banyak ngomong pasti banyak salah. Barang siapa banyak salah pasti banyak dosa. Barang siapa banyak dosa, neraka paling pantas buat dia. Nah, yang paling banyak ngomong di sini siapa sekarang? Ustaz siapa? Ayo ngomong. Ustaz Muhammad. Ya, jadi sama-sama ajak keluarga, ajak ustaz untuk ke surga. Nah, sekarang terakhir, bab terakhir ini saya sebetulnya nggak bawa tema ini, gara-gara belum nyampein. Tapi insya Allah mirip-mirip ya. Tugas orang bertakwa supaya istiqomah itu ada banyak. Di antaranya pertama, dengerin Bu. Pertama, yang tadi cari jalan untuk dekat sama Allah. Wa batahu ilahil wasilah. Di bulan Syawal ini ada dua jalan yang bisa kita lakukan supaya kita kembali dekat kepada Allah sebagaimana dekatnya kita pada Allah di bulan Ramadan. Satu, puasa Syawal. Puasa Syawal cuma 6 hari. Enggak usah urutan. Senin puasa, Rabu puasa, Jumat puasa, boleh, enggak ada masalah. Berurutan bagus, tapi enggak ada perintahnya. Puasa Syawal itu yang mendekatkan kita kepada Allah kembali setelah kita jauh di tanggal 1 Syawal, mulai jauh dari Allah, mulai dekat lagi ketika kita puasa Syawal. Yang kedua, persiapkan diri buat yang kaya daftar haji, buat yang sedang kurban. Jangan tiap tahun cuma bisa minta daging kurban, sekali-kali kita yang kasih. Jangan salah ya, kalau Bapak berkurban kambing
buat diri bapak dan buat keluarga nih. Jadi haza minni wa ahli. Ini kambing dari saya dan dari keluarga saya. Niatnya begitu. Maka dari kurban itu yang hak bapak dimakan kembali 2/3. Sepertiganya boleh buat orang lain. Jadi jangan merasa rugi. Kambing berapa sekarang? Berapa? Kurus 2 juta. 2 juta kambing beli di mana? Pahanya doang. Ini Ustaz gimana? 3,5. Nah ini dia nih. Orang berbeda pelit nih. Lihat Al-Maidah. Ketika 2 anak Adam berkorban, ya kan? Ya ada ayatnya ya. Satu Allah terima, satu enggak. Yang namanya Habil dalam hadis ya, diterima kurbannya. Yang namanya Qabil enggak diterima. Habil itu motong domba yang gemuk, dagingnya bersih segala macam, taruh di atas bukit. Dulu berkorban begitu, kalau sekarang kagak, di atas bukit hilang tuh daging, dijual orang. Qabil ngambil sayur-sayuran, buah-buahan, tapi udah busuk. Maka Allah melihat hatinya, bukan soal apa yang hatinya, yang ini asal-asalan gitu. Jadi jangan beli kambing yang 2 juta, pincang lagi begini, kayak Ustaz, ya. Nah, jadi kalau berdekat sama Allah di bulan Syawal ini, 1 puasa Syawal, 2 persiapan kurban. Syukur-syukur yang naik haji berangkat nih ya, itu yang orang kaya. Karena haji nggak mungkin kalau nggak kaya. Haji nggak boleh ngutang kok, mesti modal sendiri. Jadi mastatoktum, haji itu semampunya. Tapi kalau kurban, cari. Masalahnya begini Pak, kita waktu mau jelang Lebaran, Idul Fitri, itu kan punya duit sebetulnya. Ya sesuai dengan kita lah, 1 juta 2 juta gitu. Itu jangan dihabisin. Waktu tupat Ustaz, buat daging jangan. Itu hawa nafsu. Ada gopek-gopek, singkirin aja gopek itu. Ini buat kurban. Nanti Allah bantu. Allah wujudkan kambing itu dalam 2 bulan. Ada kambing. Jangan takut. Ada pasti kaloninya. Ya. Tuh. Kurban berdasarkan kata-kata qoroba, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tuh, pertama ya, tugas orang bertakwa. Nanti ada lagi selain puasa Syawal dan kurban, ada lagi hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita pada Allah. Ada nanti, insya Allah di bulan depan saya sampaikan di sini. Apa aja kira-kira? Ya, itu pertama. Yang kedua, bertakwa itu istiqomah membatasi pergaulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu bergaul cuma orang-orang yang benar. Jadi bukan kita sok Pak atau sombong. Pergaulan tuh berpengaruh Pak. Pergaulan berteman tuh kayak orang pertama kayak air putih, air panas. Orang kedua kayak teh celup. Begitu mereka bersatu, udah lebur. Yang baik mana, yang jahat mana nggak ketahuan. Maka Rasulullah bilang, lihatlah seseorang itu dari temannya. Kalau temannya alim, dia kemungkinan alim. Jadi pergaulan itu dibatasi. Wa kunu ma'as-shadiqin. Perhatikan siapa sahabatmu. Halo Ustaz, dia agama lain Ustaz, tapi dia baik. Agama mengatakan carilah teman, utamakan orang mukmin. Orang mukmin. Dalam hal dunia silahkan bergaul dengan siapa aja. Tapi kita mempertahankan akidah, carilah teman orang yang mukmin. Khususnya deketin orang-orang alim, para ustaz. Deketin. Ibu-ibu yang punya anak perempuan siapa? Yang masih gadis. Ya. Ibu anak perempuannya kepengennya dinikahin sama laki-laki yang kaya, lulusan luar negeri, punya jabatan, cuman nggak sholat, atau dengan Ustaz Fahrozi yang pintar Quran tapi nggak punya mobil.
Yang mana Bu? Yang dipilih? Jangan sama saya udah kawin. Itu ya. Jadi perlu kita dekat sama Allah melalui agama. Ya, pertahankan istiqomah. Pertama, jadi pergaulan dibatasi. Kedua ya, jangan sembarangan bergaul. Ibu-ibu kan kadang-kadang punya baju stalin, tapi juga punya geng kuliner, ya Bu ya, geng nonton, geng karaoke. Siapa kemana tuh? Ibu geng karaoke, nggak apa-apa, asal gengnya itu aja. Iya, jangan diperluas lagi kepada orang-orang non muslim, jangan usah. Ya, geng hard rock boleh, ya, nyanyi aja kerjanya. Ya. Nomor 3, yang penting nih, nomor 3, orang bertakwa itu cirinya yang paling utama dan dia bisa istiqomah asal jaga ini nih. Apa? Siapa yang ngomong kumis? Lisan ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida. Hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hendaknya kamu berkata yang benar. Malah perkataan orang yang benar itu adalah ciri dia iman apa tidak. Kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wa rasulih falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang benar, berkata yang baik atau diam. Diam itu bagus. Kata Luqman Hakim, diam itu bijaksana, tapi sedikit yang mau diam itu. Asumtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Padahal orang ngoceh ya, nggak tahu ilmunya ngoceh ya. Akhirnya terjadilah ya perang mulut, perang argumen segala macam. Diam lebih baik. Kalau bisa punya ilmunya berkata-kata, kalau enggak mendingan diam supaya enggak timbul fitnah. Jadi orang bertakwa ciri khasnya jaga lisan. Yang ketiga, tiga atau 4 ya. Yang keempat, orang bertakwa itu sering-sering silaturahim dan damai, memperbaiki hubungan. Allah berfirman, fattaqullaha wa aslihu zata bainikum. Al-Anfal ayat 1. Bertakwalah pada Allah dan islahlah antara kamu, baikkan. Nah, ini mengajarkan kita untuk memaafkan. Orang bertakwa itu pemaaf. Buktinya di mana? Ali Imran. Wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Orang bertakwa itu cirinya bisa nahan marah dan maafin manusia. Maafin. Pak, Bu, saya kasih resep ya. Maafin manusia itu, maafin manusia yang terdekat dulu. Maafin itu maksudnya kita minta maaf, juga kita memberi maaf. Terdekat dulu. Jangan kita maafin orang di luar keluarga, tapi sama istri sama anak kita belum kelar. Jangan. Yang samping kita ini sering kita gak hargain. Bapak-bapak nih sering gak menghargain istrinya. Ya Bu? Bener apa kayak saya? Ibu-ibu juga nih kadang-kadang ngelawan bapak-bapak sama aja. Itu semuanya selesaikan di bulan Syawal ini. Maafin ya Ma, saya dulu pernah ngebohong, nggak ngasih duit THR, saya pakai buat beli layangan saya itu. Maafin Pak, saya nggak bikin kopi, habis gedek saya bawa pulang malu, nah gitu minta maaf semuanya. Juga pada anak, karena kadang-kadang banyak orang tua ngeremehin anak. Dan waktu kita ngeremehin anak, sebenarnya kita menjerumuskan anak ke neraka. Coba ya Rasulullah bilang apa? Ridallahu fi ridal walidain, suhtullahu fi suhtul walidain. Ridha Allah itu tergantung ridho kamu kepada anakmu. Marahnya Allah
tergantung marahnya kamu pada anakmu. Jadi kalau kita gedek sama anak setan misalnya gitu, misalnya kan banyak yang gitu, tapi nggak di sini, nggak di Villa Dago, nggak di Nurul Huda, ya. Empet sama anak itu, maka berlaku tadi rumusnya, suhtullahu fi suhtulillah. Bapak marah sama anak dalam wilayah kemarahan Allah. Ibu senang sama anak dalam wilayah keridhaan Allah. Lihatin, banyak anak yang dimarahin dari awal sampai bertahun-tahun dimarahin terus itu. Waktu kita mati sebagai orang tua, mereka nggak doain, rasain, galak sih waktu itu. Ada anak ibu itu, nggak di sini. Ada. Ya, jadi perbaiki hubungan. Orang takwa itu sukanya mikir-mikir, gue ini masih punya salah sama siapa ya? Tetangga udah kelar, anak istri udah kelar, siapa lagi ya? Dia cari terus, jangan sampai dia mati dalam keadaan punya salah orang. Jangan sampai dia mati dalam keadaan orang lain belum dia maafin. Semua dikelirkan. Kira-kira bisa nggak, Bu? Insya Allah. Coba saya tes. Saya tes ya, Bu. Ya, Ibu kan mengaku insya Allah jadi pemaaf, ya, karena pengen istiqomah takwa, pemaaf. Seandainya ditakdirkan Ibu berjodoh sama saya, nggak amin, jangan amin. Seandainya, ya, padahal berjodoh sama saya, ya, jadi istri kedua saya. Lalu saya kasih Ibu 1 bulan 50 juta, mobil 2, rumah 13. Seandainya, ya, pokoknya apa yang Ibu minta saya belikan. Seandainya, ya. Saya tadi masih punya istri, Ibu istri ketiga nih. Ada pertama, kedua. Iya, ketiga lah. Kan boleh Islam 4, Pak. Ya. Begitu ya, seandainya. Lalu Ibu saya kasih ke siapa Ibu yang saya inginkan. Suatu hari saya jatahnya ke istri kedua, jadi nggak sama Ibu. Lalu Ibu ke pasar, ketemu saya sama istri kedua saya. Itu Ibu tuh melengos atau salaman? Hah? Melengos atau salaman? Saya istri ketiga gimana? Nggak maafin dong. Katanya maaf. Nah, itu sampai gitu kasusnya. Jadi siapapun yang salah sama kita anggap salah itu, maafin, plong, lepas. Ya, Bu, ya, itu contohnya. Baik. 2 yang terakhir, orang bertakwa itu hendaknya menghindari penghasilan haram, menghindari makan harta haram. Ya, dalam Al-Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Contohnya dari riba. Aslinya Allah mau bilang, hai orang yang beriman, bertakwa pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa makanan haram. Udah, nggak usah dimakan lagi. Haram dalam zatnya dan haram dalam cara memperolehnya. Kalau haram dalam zatnya jelas, kan sering di Quran tuh ada 4 ayat tuh yang di lain-lain surat tuh. Hurimat alaikumul mayyita wadamu wal mal khinzir wa ma uhilla li ghairihi. Diharamkan atas kamu makan daging, makan bangkai, daging babi, darah, ya kan, dan hewan sembelih bukan karena Allah dan sebagainya. Itu zatnya. Tapi ada juga haram karena nyarinya. Bapak-bapak dilarang nyopet, dapat penghasilan dari nyopet, dibawa pulang ke rumah buat makan anak istri. Kata Rasulullah, kama yaksiru hajarun minan nari fi butunihim, sama dengan kamu menambah bara neraka jahanam di perut anak istrimu. Jadi
kalau ada orang makan makanan haram, secara goib ada bara neraka jahanam di perutnya. Nanti waktu di absen di padang mahsyar, kelihatan sama malaikat azab. Nah, ada batu neraka di perutnya, gebuk Pak, dia gebuk asli, dibor, digebok malaikat, gara-gara makanan haram. Dan yang paling menakutkan dari makanan haram ini adalah tidak diterimanya doa kita selama kita masih di perut kita, darah kita ini mengandung makanan haram. Doa tidak diterima. Apalagi yang bentuk zatnya haram seperti khamar. Kan ada kan hadisnya, siapa yang minum khamar walaupun setesnya itu saja, ini bersarang di perut ini 40 hari lah, gak hilang-hilang. Itu sama dengan kita gak diterima sholatnya 40 hari, atau 200 kali sholat gak diterima. Artinya kita gak sholat 200 kali. Masalah meninggalkan sholat 1 kali aja. Hadis Rasulullah mengenai Nabi Musa pernah menerangkan 1 kali orang sengaja gak sholat sama dengan dia dihukum 80 hukum di neraka. 80 hukum itu 80.000 tahun di neraka, diseksa, mulutnya dimasukin rantai, dikeluarin dari dubur sampai ususnya kocar-kacir. Itu hadis Sahih Bukhari. Bayangkan kalau orang minumnya sampai 2 botol, bangga lagi. Gue campur nih pakai spiritus. Ini brandy nih, nggak main-main loh, mahal punya, bangga. Ya, jadi siapa yang masuk makanan haram maka tidak selamat. Orang takwa hindari makanan haram, baik zatnya maupun mencarinya. Terakhir dari istiqomah takwa ini, hendaknya orang takwa itu siap-siap cari bekal mati. Secara lahiriah boleh ibu-ibu bapak-bapak beli kain kafan. Daripada ngerepotin orang kita mati, orang tanya kain kafannya udah ada? Belum. Suruh nyariin orang. Dari sekarang cari aja. Kalau bumbunya nggak usah sekarang. Bumbunya itu kan bedak apa lagi? Bedak bidara itu nanti kalau mau mandiin. Kainnya aja beli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Jadi hendaknya setiap diri memperhatikan orang takwa ini apa yang dia bawa buat hari esok. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Jangan sampai orang takwa itu lupa sama Allah. Jangan sampai. Jadi udah Allah pendek gitu loh. Itu kan ayat 18. 19 dia bilang wala takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan lupa ya sama Allah sehingga Allah lupa sama kamu. Termasuk orang-orang fasik kamu itu. Jadi Bu ayo pelan-pelan kita bina diri kita sekarang istiqomah dalam takwa. Enggak rugi. Kagak rugi pokoknya jadi orang takwa itu. Tapi mesti diperjuangkan. Jangan cuma jadi slogan doang gitu loh. Kita nggak tahu kita takwa apa enggak. Ukur diri kita. Pertama dengan apa tadi? Dengan mencari jalan untuk dekat sama Allah. Insya Allah kalau saya diundang lagi bulan depan akan saya terangkan apa aja yang buat diri kita dekat sama Allah. Ya. Tadi kan contohnya cuma 2 Ustaz, puasa Syawal sama persiapan kurban, haji kalau aku ya. Syukur-syukur. Di sini yang belum haji siapa? Oh semua udah Pak Haji, Bu Haji. Maaf ya Pak Haji. Udah. Oh belum. Insya Allah berangkat ya ketemu. Jadi caranya berangkat kadang-kadang ibu mesti ngerayu Allah, desak Allah buru-buru itu. Tapi yang belum berangkat udah daftar belum? Ya belum daftar sampai tahun Lebaran kuda bakal berangkat. Daftar sekarang karena Indonesia ini negara aneh. Daftarnya 2010 berangkatnya 2040. Orang sudah nunggu 30 tahun. Tapi daftar sekarang aja. Store 5.000 cukup. Store dulu gitu, diendepin dulu. Asal niat gitu.
Jangan sampai kita nggak pernah daftar. Jadi daftar itu wujud daripada niat haji. Daftar ya daftar. Mau berangkatnya tahun kapan yang penting daftar. Uang gampang dicicil. Dan jangan remehkan Allah. Kalau Allah udah mau bapak sampai di hadapan Ka'bah pasti nyampe. Amin. Ya. Memang di sana nanti kalau orang udah haji, kalau yang nggak ikhlas hajinya, berisan cuma muter-muter doang. Tapi ya efeknya haji kepada kita yang memang dikatakan mabrur. Memang balasan mabrur itu nggak lain kecuali surga, tapi efeknya di dunia itu ada. Haji yang mabrur pasti dia banyak manfaat untuk orang lain. Setiap detik kehidupan itu dinikmati oleh dirinya dan orang lain. Jadi kalau jadi kepala keluarga yang bermanfaat, jadi RT bermanfaat, jadi ustaz bermanfaat itu haji mabrur. Dan semua mesti meraih itu. Amin. Ya, berangkat Pak, insya Allah. Ya, Bapak Ibu berangkat itu. Ya, jangan lupa kalau lebihan dikit ajak ustaz ya. Amin aja. Ya. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, cari jalan untuk dekat sama Allah. Kedua, batasi pergaulan. Jadi bukan berarti kita tuh musuhin orang, enggak. Gak usah kita orang yang maaf ya, yang orang yang nggak beribadah itu. Kita sesama mukmin aja kadang-kadang bermusuhan, ya kan? Jadi tapi batasi pergaulan. Kalau dirasa nggak manfaat, jauhin. Karena Islam yang baik adalah Islam yang meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ya, ada batasi pergaulan. Ketiga, jaga lisan. Jadi lisannya mesti dijaga, jangan sampai nyakitin orang, jangan sampai berbohong dan sebagainya. Yang keempat, perbaiki hubungan, maaf-maafan dan sebagainya. Kemudian kelima, hindari harta haram. Terakhir adalah mempersiapkan bekal untuk kematian. Ini panjang nih kalau kematian ini. Makanya nanti kalau masih saya dipanggil, saya akan juga bahas tuh mengenai husnul khotimah, suul khotimah dan sebagainya. Siap-siap Bu, kita semua pasti mati. Ya, saya sih rela Bu kalau ibu bapak duluan, saya belakangan, saya ikhlas. Atau saya belakangan, ibu bapak duluan, nggak ada masalah. Ya, nggak ada yang amin ya. Berarti doa saya duluan ya. Ya, demikian. Biasakan setelah taklim ada tanya jawab. Biasakan itu namanya makom taklim dan makom tabin. Jadi kita ilmu beredar semuanya itu. Jangan cuma bengong aja dengerin ceramah. Ya, tapi ada unsur kepengen tahunya, tolabul ilmi. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz Pak Yul kalau misalkan temanya belum sampai ternyata ya. Belum sampai. Saya dari Rabu mana saya kirim ke Pak Nari ya. Dosa itu. Ya Ustaz mesti begini kamu. Tapi nggak apa-apa. Baik, kita ada sesi tanya jawabnya ya Ustaz ya. Nah, Masya Allah. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, mau nggak silakan. Mungkin mau menyampaikan unek-unek atau apa, silakan. Yuk, biar ada interaksi di antara kita. Tapi jangan kayak di TV curhat dong Mas, nggak kayak gitu. Ya, mari silakan yang ada unek-unek yang mengganjal dalam hati mau ditanyakan ke Ustaz Wahyu, mumpung beliau hadir di sini. Ya, silakan Bapak Ibu, monggo. Ya Pak Fariki, ditunjuk aja Pak. Masa nanya ditunjuk. Ya. Pak RW nggak ada Pak RW. Pak Wahyudin. Nggak tahu nih, belum ada. Pak Pur, monggo. Bang Idris ada pertanyaan? Benar. Sangat ngobrol. Ya. Ada. Bapak Ibu
hidangannya kok. Iya. Itu ada air apa tadi? Air kayu manis ya? Boleh? Saya sambil dicibin juga ya. Ayo, monggo silakan Ustaz. Nah, kalau Ustaz yang nanya berarti itu rumit. Boleh yang di luar tema boleh. Insya Allah. Kalau saya nggak bisa jawab, kan ada backup juga. Ada Ustaz Agung. Ustaz Bayu juga yang pegang rumah. Banyak kan? Kedua-duanya Polri. Pakai bahasa Cina juga boleh. Oh iya, Pak, mau silakan Bapak itu. Bapak silakan. Pak masuk ke namanya Bapak ya. Namanya siapa? Biasa kita Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya seputar istiqomah kira-kira begini. Kalau kita melakukan ibadah katakanlah secara kontinu, Ya. terus kualitasnya berbeda-beda, itu apakah bisa disebut dengan istiqomah atau gimana? Kualitas berbeda pasti gimana? Sholat mungkin kita rutin setiap hari, mungkin kita kekusukan yang berbeda, atau sekarang pingin berjamaah, kadang pingin sendiri di rumah. Jadi intinya kualitas ibadahnya kontinu tapi kualitasnya mungkin berbeda. Paham. Apakah itu bisa disebut istiqomah? Selama dilakukan istiqomah. Jadi istiqomah itu begini. Bahkan minimalnya istiqomah itu disebutkan Rasulullah. Allah senang dengan orang yang beramal rutin walaupun sedikit. Makanya Rasulullah bilang, ibu mau tahajud, nggak usah repot mikirin rakaatnya. Walaupun satu rakaat, ibu disebut sebagai ahli sholat malam. Witir satu rakaat. Tapi saya nggak tahajud. Bukan itu esensinya. Esensinya ibu mau bangun, mau wudu, terus satu rakaat, tidur lagi. Itu Allah udah bilang asa ayabasaka maqaman mahmudan. Rabbuka mahmudan. Akan ditempatkan sebagai makom yang mahmudan, yang terpuji. Jadi continue walaupun sedikit. Jangan banyak tapi wah gimana? Berarti yang penting kualitasnya, Ustaz. Kualitas perlu diperhatikan. Karena kualitas itu mengandung makna diterima atau tidak diterima. Jangan sembarangan juga kan. Karena Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Itu kan kualitas. Makanya khusyuk itu paling susah. Khusyuk dalam berdoa, dalam sholat paling susah. Tapi perlu kita perjuangkan. Dan nggak berdosa kalau kita nggak berhasil khusyuk itu nggak berdosa. Tapi perlu usaha. Makanya quality itu bukan dari kita, dari Allah penilaiannya. Udah saya terima, belum. Yang penting jangan dilalaikan. Allah paling senang dengan orang yang menjaga yang fardu, tapi juga menjaga yang sunnah. Coba nanti di rumah cari hadis Bukhari mengenai wali Allah. Man ada ali waliyan faqad azantuhu bil harb. Barang siapa yang mengurusi waliku, aku akan mengumumkan perang padanya. Nah, kalau diterangkan Rasulullah, senantiasalah seseorang mengerjakan yang fardu, ya, dan dia mengerjakan yang sunnah, hatta uhibba, sampai Allah cinta kepadanya. Kalau Allah cinta sama seseorang gara-gara dia sering jagain fardu dan yang sunnah gitu, maka apa yang dia minta pasti Allah kasih. Jadi persoalannya bukan pada jumlah, kualitasnya perlu diperjuangkan itu aja. Lain-lain kan setiap orang ada kalanya bapak merasa khusyuk dengan 2 rakaat, khusyuk banget ya, senang gitu.
Yang penting ibadah yang paling indah adalah ibadah yang cuma bapak, ibu yang tahu dan Allah. Jangan diberitahu orang lain, terutama sunnah. Saya itu maaf aja, rada sebel sama orang yang ngomong atau nanya sama saya, puasa sahur udah tuh belum? Gue udah 4 hari berapa? Gak usah. Barang sunnah ngomongin. Ya, udah. Simpan aja buat kita sendiri. Karena ibadah itu hakikatnya absen pada Allah. Ibu tahu ibadah itu adalah cara seorang abdi menghadap pada ma'bud. Jadi agama itu ada al-ma'bud. Al-ma'bud adalah yang disembah. Al-abdi adalah budak. Abdi itu budak. Nah, tengah-tengahnya ada cara budak mencapai bosnya dengan cara ibadah. Nah, ibadah ini diperintah sampai kita mati. Surat Al-Hijr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu sampai kamu mati. Oleh sebab itu, kalau menjaga kualitas diperjuangkan. Karena gak ada standarnya kualitas itu. Standar yang bagus untuk semua orang gak ada. Masing-masing Allah kasih penilaian. Makanya apalagi puasa kemarin tuh, fasumuli, puasa itu untukku, aku yang nilai. Kenapa Allah sendiri yang nilai? Karena tiap orang lain-lain nih. Sahurnya sama, bukanya sama, tapi kualitasnya beda-beda. Makanya para ulama membagi orang dengan orang awam, orang khusus tidak khusus di ibadah. Orang awam, orang khusus tidak khusus. Beda-beda kualitasnya. Yang penting perjuangan Pak. Gitu aja Pak Iwan. Terima kasih. Ada lagi? Silakan Ibu, mikrofonnya diberikan. Oh iya. Baik, mantap Ibu. Ini yang saya namanya semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Nama saya Bulkis Ustaz. Ibu siapa Bu? Bulkis. Tapi sering dipanggil Bulkis, berarti nama apa? Ya, ini Bilqis ini sama dengan namanya Ratu Saba kan ya? Ratu Bilqis ya? Iya, amin. Ya. Pertanyaan saya tadi bahwa menjaga lisan dan mencari teman itu untuk saya sebagai perempuan itu sangat sensitif. Ya. Pertama, mencari teman itu mencarinya susah. Dalam satu majelis pun terkadang bisik-bisik. Menjaga lisan untuk gibah itu susah. Bagaimana tipsnya untuk kedua hal itu? Ya. Hanya itu Bu. Kalau sudah mencari teman susah jadi kalau biasa. Kalau ini susah juga. Kalau gibah, orang bertanya antara informasi dengan gibah itu tipis, makanya kita mau ngasih tahu apakah itu gibah atau informasi. Itu saya sendiri sampai sekarang bang ya. Ya itu nggak dikasih tahu ini informasi, tapi dikasih tahu gibah. Nah kan kalau benar fitnah. Hal-hal yang seperti itu saya sendiri Ustaz. Ya. Terkadang sama suami tadi ngomong apa di sekolah, kata Ustaznya gini. Oh, terus mau ngomong apa takut. Jadi itu yang saya alami selama ini Ustaz. Baik. Jadi pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya tipsnya. Baik. Manakala kita mencari teman menolak sesuatu dan yaitu menjaga lisan itu seperti apa? Terkadang bagi saya informasi, tapi ternyata timbul gibah atau fitnah. Baik. Dalam Islam, harga manusia dilihat dari lisannya. Ada manusia disebut dengan manusia pendusta. Ada manusia yang tukang ketawa, tukang bercanda. Semua itu menunjukkan Rasulullah mengkelompokkan orang-orang ini berdasarkan lisannya.
makin dia lisannya bagus, bicara mengenai Allah dan Rasul, kebenaran, maka dia mendapat kedudukan terhormat di sisi Allah. Gitu ya Bu ya. Nah, soal ghibah, asal mula turunnya ayat larangan ghibah itu Bu, sederhana, sangat sederhana. Sahabat Nabi dari Iran, namanya Salman Al-Farisi, karena kecapean habis gali parit Honda itu, tertidur ngorok, mendengkur, gitu. Semua sahabat tuh ngomongin dia, ngetawain dia. Baru lihat ini kayak keledai orang tidurnya. Rasulullah nyaksiin itu kaget, turun ayat. Ya, ghibah senilai dengan memakan daging saudara sendiri. Jadi kalau saya ngomongin ibu nih ke orang lain, Bu Bilqis tuh cantik juga ya, tapi cerewet gitu ya. Saya ngomongin itu. Sama dalam Islam, saya makan daging ibu, bangkai ibu nih saya makan nih, mayat ibu. Kan fakari itu kamu jijik kan? Kata ayat itu, kata Allah, kalau kamu makan daging saudaramu, kan kamu jijik, gitu. Ghibah sesuatu yang menjijikkan, padahal keluarnya dari mulut yang sering berzikir pada Allah gitu. Jadi nggak pantas orang ghibah. Orang ghibah itu Bu, dalam hadis Isra Mi'raj digambarkan nanti dibalas sama Allah di neraka Sakor dengan besi panas didorong ke mulutnya. Kalau kita tahu ancamannya itu, mestinya kita udah takut dari sekarang. Ngapain gua ngomongin orang gitu ya? Asumtu hikmah wa qalilun fa'ilun. Diam itu bijaksana, tapi sedikit orang mau diam. Diam itu bijaksana. Diam itu nunjukin orang itu bisa dua. Dia nggak tahu apa-apa, atau dia dalam ilmunya. Kita nggak perlu masuk kepada setiap masalah orang, nggak perlu masuk. Juga nggak perlu nanggapin kepada setiap orang yang negatif pada kita. Al-Quran berkata, sifat sahabat Nabi, wala takhafu laumatan laimin. Jangan kamu takut dengan celaan orang. Orang tuh suka nyela Bu. Setiap orang dari kita ini suka nyela orang lain. Apa aja di komen. Makanya Nabi pernah cerita, Luqman Hakim yang namanya tergambar dalam surat 31 ya, Luqman. Itu seorang negro yang pincang kakinya, punya anak. Dia itu ahli hikmah. Ya, makanya Allah berkata, wa ataina Luqman hikmah ya, kami berikan Luqman itu hikmah. Dia berkata pada anaknya, "Nak, ayo kita tes orang-orang sekarang." Ya, dia punya kuda kecil sama anaknya, jalan sama ke ujungnya gitu ya. Anaknya dinaikin, dia jalan. Baru 100 meter orang bilang, anak durhaka, bapaknya suruh jalan, anak naik gitu. Tuh, nah ya. Tapi diam aja. Memang orang suka nyela. Lalu anaknya disuruh turun, bapaknya naik, Luqman naik ke atas. 100 meter orang bilang, bapak penyiksa anak nih, anaknya suruh jalan. Gitu. Ya kan? Orang suka nyela, kita diam. Orang tuh ghibah tuh, kita diam. Akhirnya dua-duanya naik. Ini penyiksa binatang ini, dua-duanya keluarganya. Ada aja celahnya orang. Nanti dua-duanya turun. Lah, orang bego punya binatang yang dinaikin. Ya kan? Bingung kan? Akhirnya dibawa pulang. Kudanya, Luqman berdua jalan sama anaknya. Orang bilang, lah punya ini kok tinggal di rumah. Akhirnya kudanya digendong sama Luqman. Nama lain orang bilang, ya. Paham? Jadi orang punya beribu-ribu cara untuk berkomentar kepada kita. Nah, kita balasnya gimana? Kita tidak pernah mau komen soal orang lain, apalagi ghibah. Dah, diam. Gitu. Itu selamat tuh. Makanya Rasulullah bilang, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia dari menjaga mulutnya.
Saya udah cerita di sini kan, ibu taklim. Sekarang gibahnya lebih keren, pakai WA ke temennya, padahal satu majelis, atau pakai isyarat. Loh, dia nunjuk orang pakai kalung, receh gitu. Yang orang melihat, palsu, imitasi, goblok. Nah, yang digibahin siapa, yang sakit hati siapa? Saya bingung, baru mau mulai pengajian, tapi kita baru ngomongin apaan ini? Apa ibu punya tempat gitu. Jadi di berbagai tempat. Ibu, saya udah salut dengan ibu. Ibu berhati-hati. Kalau bisa dijaga aja. Karena siapa yang di dunia ini cerewet, ngomongin orang, memaki, cacimaki orang lewat lisannya gitu, nanti di alam kubur balasannya dia dikunci, nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab pertanyaan malaikat. Man rabbuka, kunci. Itu baru di alam kubur. Belum kalau kita amalin surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala apa? Ya nakhtimu ala afwahihim. Iya, buat kalimat ainihim dan sebagainya itu. Jadi lebih baik ini kita gunakan untuk yang dilaksanakan oleh Ustaz Fahrozi tadi. Banyak belajar di Mutarunum, lagunya apa tadi? Lagu Nahwan ya, apa? Nahwan ya tadi. Belajar Quran, hafal-hafalan hadis, dakwah dan sebagainya. Lebih baik Bu. Gitu Bu, Bilqis. Terima kasih. Iya. Ada lagi Pak, Bu? Ustaz. Satu lagi ya. Ini jeruk makan jeruk nih. Ustaz nanya sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya, Ustaz. Saya pernah mendengar kaidah wakul mabiru ini malu Baru datang latuk baru. Jadi karena ada kaidah itu dan ketika saya pribadi ingin istiqomah melaksanakan satu ibadah tapi belum tahu atas dasar apa ibadah ini diperintahkan, kan arti dari barang siapa yang melaksanakan amalan atau suatu ibadah yang dia itu tidak tahu Tanpa ilmu. iya ilmunya, maka amalannya tertolak. Iya. Betul penjelasan. Maksud batasan-batasan yang ketika kita ingin beramal tapi belum tahu secara pasti ini arti dari amalan ini apa, tapi kita ingin melaksanakan amalan itu tapi ada kekhawatiran itu takut jadi tertolak. Iya. Terima kasih. Baik. Jadi gini Pak, yang membedakan kita dengan agama lain ya, di Indonesia aja deh, cukup ya. Islam itu punya standar ibadah. Ya, misalnya sholat kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Dah itu standarnya. Sama. Haji, kamu lihat aja saya hajinya gimana, ya kan? Lihat saya, puasanya juga begitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita mau mulai beribadah, memang harus tahu caranya. Tahu caranya. Kenapa harus tahu caranya? Karena ibadah itu mesti bisa jadi ibadah yang makbulatun, diterima. Kalau dia menyimpang di caranya itu, pasti nggak diterima, ya kan? Latuk baru, gitu. Jadi ibadah bisa diterima. Sama agama lain. Saya ambil contoh Kristen. Di Kristen itu ada kaidah. Bunyinya begini: kue santat bisorat, kue bene santat bisorat. Bernyanyi adalah berdoa dengan lipat ganda, pahala lipat ganda. Jadi ibadah tertinggi mereka nyanyi caranya di mana-mana. Oh, nah, di kita nggak bisa begitu. Ada caranya sendiri. Nah, gitu. Jadi kaidahnya setiap ibadah yang kita lakukan memang mesti punya ilmu dari mulai niatnya sampai penghabisannya. Kalau sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salamnya, pelajari ilmunya sesempurna mungkin. Gitu, Ustaz. Oh, udah tahu jawabannya dia. Ya, ngeri kita jawabnya sama Ustaz. Baik, ada yang lain?
Masih ada? Ibu masih ada? Ibu yang kacamata mau nanya Bu? Waalaikumsalam. Sebetulnya ini pertanyaan yang mungkin sampai sekarang ya saya belum merasakan ya. Yang akan saya tanyakan adalah ketika Ramadan kita kan tuh ada kebiasaan-kebiasaan banyak yang baik-baik yang harus kita pertahankan ya. Yang harusnya sama itu meningkat ya. Kebiasaan-kebiasaan baik yang insya Allah harus meningkat. Kita coba untuk istiqomah. Tapi ketika kita mencoba istiqomah tiba-tiba di tengah jalan ya, kan istiqomah itu kan mungkin ucapannya gampang ya, tapi untuk melaksanakan susah nih kalau saja. Jadi ketika di tengah jalan itu kita merasa gagal untuk istiqomah gitu. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di Ramadan misalnya insya Allah masih bisa kita lakukan, tapi kemudian ke belakang-belakang tengah jalan itu ada berhenti sehingga kita merasa kok saya gagal ya harus istiqomah kok nggak ada istiqomah gitu. Terus gimana nih Ustaz, bagaimana caranya ketika misalkan kita merasa gagal apa yang kita lakukan gitu? Dan istiqomah itu tetap jalan. Contohnya bisa Ibu ini jelaskan. Misalkan. Mungkin dari yang gampang saja ya. Sebetulnya kalau di Ramadan kita kan baca Al-Quran. Ya tadi. Baca Al-Quran itu kita bisa berjus-jus, kadang juga kalau misalnya Al-Quran kita harus memahami apa artinya. Tapi ketika di tempat bulan yang lain, mungkin kita masih bisa ya. Tapi kita tadi untuk menjaga, mungkin tadi kan kualitas yang dikaitkan dengan kualitas ya. Untuk menjaga bagaimana kita bisa konsisten untuk bisa tetap membaca Al-Quran. Mungkin tidak sebanyak yang kita lakukan di Ramadan, tapi setiap hari kita rutinitas. Cuma kan kadang-kadang nggak punya olahraga ya. Misalkan tiap subuh kita harus baca Al-Quran biasanya berapa juz, kalau nggak salah banyak-banyak yang salah berapa lembar. Tapi karena ada kegiatan lain, ketika di situ tidak bisa dilakukan, dalam sebulan itu kita bisa, tapi di bulan berikutnya kita kalau itu enggak gitu loh. Iya. Sebetulnya kalau gitu kita kan merasa gagal gitu saja ya. Gagal istiqomah di saat ngaji itu. Nah apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap kita harus balik lagi ke awal atau itu tadi? Baik Ibu. Pertama, jangan pernah menilai diri sendiri dalam soal ibadah. Karena penilaian akhir ada pada Allah. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah pada Allah sesuai kemampuan kamu. Jadi jangan pernah. Saya pernah marah sama istri saya Bu, karena dia bilang, aduh biasanya gini kok gini gitu loh. Biasanya Quran bisa segini kok cuma segini gitu. Loh, alhamdulillah masih dikasih kemampuan selembar daripada orang yang sama sekali nggak pernah megang Quran. Jadi penuhi rasa syukur. Pertama itu. Kedua, jadikan ibadah bukan kebutuhan kita. Ibadah itu sebenarnya kehormatan dari Allah untuk kita supaya kita bisa melakukannya. Jadi bukan kebutuhan lagi Pak, tapi kehormatan. Ibu dan Bapak bisa sholat berjamaah ini, itu lagi dihormati sama Allah. Sebagai orang yang dimampukan untuk berjamaah di masjid. Wah luar biasa itu. Ribuan orang sekarang nggak bisa sholat berjamaah karena sakit, karena malas, karena gak dikasih hidayah. Kok kita ada di ruangan ini? Jadi apa yang dicapai oleh ibu walaupun dianggap sebagai kegagalan itu karunia. Syukuri Bu, syukuri dengan penuh syukur. Lama-lama akhirnya bertambah mulai kemampuannya gitu. Nggak instan Bu, nggak instan. Jadi yang penting jangan pernah menilai diri sendiri gagal. Semua penilaian ada pada Allah. Yang penting sedapat mungkin usaha gitu. Baca Qurannya, nggak usah kita perbandingkan. Wah, waktu di bulan Ramadan, ya bulan Ramadan kan banyak waktu luangnya dan suami juga maklum. Di bulan Syawal mungkin suami jadi nggak maklum gara-gara lu ngaji mulu, ngaji buka apa ketemu gue loh kan gitu, ya nggak apa-apa. Banyak dalam agama ini Allah mementingkan kebutuhan manusia daripada ibadah. Banyak. Contoh,
siapa seorang istri yang mau puasa sunnah harus dengan seizin suami. Suami bilang jangan puasa sunnah ya, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan nggak berhak suami ngelarang. Ya kan Bu? Artinya Allah mementingkan itu. Atau gini, barang siapa yang udah mendengar azan zuhur tapi di meja makan terhidang makanan, maka pilih makan dulu. Jangan sholat zuhur dulu. Coba itu. Jadi Allah lebih mementingkan kebutuhan manusia daripada ibadah kepadanya. Dalam beberapa hal ya, nggak semuanya. Gitu. Jadi jangan takut Bu. Apa yang udah dicapai walaupun dianggap oleh ibu itu gagal, ternyata tidak gagal. Tidak gagal. Hanya belum berhasil sempurna itu aja. Ya. Diteruskan Bu, jangan loyo lama-lama. Ya udah deh, nggak usah lagi deh. Nggak jadi baca, nggak jadi ngaji. Gitu ya Bu. Dengan ibu siapa mohon maaf? Ibu Hikmah. Oh. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Cukup? Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz Wahyu atas materi yang disampaikan. Semoga membuka mata hati dan mata batin kita. Amin. Untuk terus beristiqomah melakukan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan di bulan setelah bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menutup kajian kita di kesempatan malam hari ini, kami mohon keikhlasannya. Bagi tugas bagi pahala. Surga bukan doang nggak mau. Ustaz Bayu. Yang tadi mimpi sholat doanya bagus. Baik. Siap. Kalau begitu diamanahkan kepada Ustaz Bayu untuk memimpin doa penutup. Ya, semoga apa yang nanti didoakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz Bayu. Betul. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين والذاكرين والشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي شمل بالعقل فتنفرج به القرى وتغضب به الحوائج وتنام به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل مكان ونفس جعل بكل معروف لك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة